menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Imerdang. Tema dari cerpen tersebut memiliki dua tema, yaitu tema pokok yang pertama pahlawan ibu dan tema tambahan ialah ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Utari. Saya guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 STM Hilir. Materi yang akan saya bawakan pada pagi hari ini menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam sebuah cerpen. Nah, hari ini saya akan masuk di kelas Geo Prebiokim 1. Yuk intip video pembelajaran dari saya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Baik semua ya. Untuk memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya nak. Doanya dipimpin oleh Nupe. Ayo Nupe maju nak. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu di mana hari ini kami masih bisa berkumpul di sekolah ini untuk melanjutkan belajar mengajar kami, Bapa. Ya Bapa, begitu juga berkat yang mengajari kami, berikan dia kesabaran dalam mendidik kami, dengan doa anakmu yang tidak sempurna, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siapa hari ini gak hadir nak? Joel sama Bunga. Kenapa dia sakit? Tidak ada keterangan. Ada keterangan. Oke, materi kita pada pagi hari ini mengenai menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam sebuah cerpen. Untuk mengingat materi yang sebelumnya, kita bahas sedikit ya nak, apa itu pengertian cerpen dan apa-apa aja unsur-unsur yang ada di dalam teks cerpen. Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa itu pengertian dari teks cerpen? Coba katakan nak. Ayo Bu. Pengertian cerpen adalah cerpen merupakan suatu prosa fiksi yang menceritakan tentang tokoh utama dari sebuah cerita. Oke, bagus nak dudukan ini. Cerpen adalah suatu hasil karya sastra yang berbentuk prosa yang ceritanya singkat atau pendek. Di dalam teks cerpen itu ceritanya itu tidak hanya pendek, nah, cuma itu singkatannya aja. Jadi pengertiannya itu bisa juga cerpen adalah suatu teks yang berisi tentang kurang lebih 10.000 kata. Bisa ya? Itu tadi ya pengertian teks cerpen. Di dalam teks cerpen itu ada unsur-unsurnya. Siapa yang bisa menjawab? Apa itu unsur-unsurnya? Ayo, berdiri. Unsur-unsur teks cerpen terbagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang dipakai dalam teks cerpen, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang di luar dari teks cerpen. Oke, bagus nak. Unsur intrinsik adalah unsur yang ada di dalam teks cerpen, sedangkan unsur ekstrinsik adalah suatu teks yang ada di luar cerita atau di luar cerpen. Oke, di dalam unsur-unsur terdapat lagi ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Siapa bisa yang menjabarkan nak? Angkat tangannya. Ayo Maya, unsur intrinsik apa-apa aja, unsur ekstrinsik apa-apa aja nak? Dalam unsur ekstrinsik ada nilai moral, ada nilai agama, ada nilai sosial, ada nilai politik, dan nilai budaya. Ya. Lalu pada unsur intrinsik itu ada tema, ada tokoh, ada pemahaman, ada sudut pandang dari pencerita,
ada alur, ada latar, ada gaya bahasa dan amanat. Oke, bagus nak. Di dalam unsur intrinsik terdapat tema, tokoh atau penokohan, alur, sudut pandang, latar, gaya bahasa dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsiknya itu ada nilai moral, agama, politik, budaya dan sosial. Itu untuk mengingat materi yang sebelumnya. Jadi materi kita pada hari ini menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam sebuah cerpen. Minggu yang lalu sudah bagi kelompoknya kan? Jadi hari ini kita kerja kelompok atau diskusi untuk menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam sebuah cerpen. Ayo nak, duduk berdasarkan kelompoknya. Ayo cepat. Udah, ini ada satu teks cerpen. Nanti Bu bagi ke kelompok kalian ya. Terus kalian analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik di dalam teks cerpen ini ya. Yang kalian buat itu apa temanya, dan apa tokohnya, apa sudut pandangnya, apa alurnya, apa latarnya, apa gaya bahasanya dan amanatnya. Kalian tentukan nanti di dalam teks cerita yang Ibu bagi. Kalau unsur ekstrinsiknya di dalam cerita ini udah kalian ambil nilai agamanya, nilai sosialnya, nilai moral, nilai politik dan nilai budaya. Kalau di dalam satu teks ini tidak ada kelima nilai tersebut, kalian tulis saja dua. Misalnya ada nilai sosial atau ada nilai agama, kalian tulis dua aja ya. Nggak usah semuanya, karena di dalam teks kadang tidak ada kelima nilai tersebut. Paham nak? Oh, dibahas. Dari arti cari arti. Apa aja dia tema yang ada di dalam teks cerpen itu. Baru ada sudut pandangnya. Sudut pandangnya itu dia memakai sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Kalau alurnya itu ada tiga kan? Ada alur maju, ada alur mundur, dan ada alur campuran. Latarnya itu ada tiga juga. Ada latar tempat, ada latar waktu, ada latar suasana. Oke, dimulai ya nak. Hari ini kelompok Sinupe ya yang maju ya. Ayo kelompok Sinupe maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo maju ke depan nak. Halo teman-teman. Selamat pagi. Di sini kami kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari cerita cerpen kami. Yang berjudul Pahlawan Hidupku. Suatu ketika sang angin memerah seorang anak laki-laki dan ayahnya sedang duduk di teras rumah. Seorang ayah yang sedang mengusap keringat yang menetes dengan badan yang tubuhku. Tak sengaja anak tersebut melontarkan pertanyaan ke ayahnya. Kenapa ayah sudah mulai membungkuk, kesakitan dan mulai keriput? Bahkan sekarang ayah sering batuk-batuk. Ayah pun menjawab karena ayah seorang laki-laki. Mendengar jawaban ayahnya, anak itu termangu, tak paham dengan jawaban ayahnya. Suara azan maghrib terdengar. Keluarga anak tersebut segera bersiap-siap untuk sholat. Setelah sholat selesai, mereka makan bersama dengan makanan seadanya. Anak tersebut masih terus kepikiran dengan jawaban ayahnya. Dia belum tahu apa maksud jawaban ayahnya. Akhirnya anak itu menanyakan kembali kepada ibunya. Ibu, mengapa ayah sekarang sedih sakit-sakitan dan mulai keriput seperti itu? Ibu menoleh ke arah ayah yang sedang memijit kakinya. Ibu menjawab,
karena ayahmu adalah seorang laki-laki. Jawaban yang sama dengan ayah. Anak itu sangat kebingungan apa maksud jawaban orang tuanya. Anak tersebut membuka jendela kamarnya termenung sambil memandangi langit yang penuh dengan kelap-kelip bintang. Ia berpikir bahwa ayahnya bekerja seharian, namun ayahnya tidak pernah sekalipun mengeluh, putus asa ataupun merasa lelah. Dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari keluar dari rumah untuk bekerja keras demi keluarganya. Malam mulai larut. Ibu membuka pintu kamar anak itu dan melihat anaknya sedang termenung. Ibu menghampirinya dan bertanya, "Nak, kamu mengapa melamun? Apa yang sedang kamu pikirkan? Kamu ada masalah?" Anak tersebut kaget dan menoleh belakang lalu menjawab ibunya, "Tidak, Bu. Aku bersyukur dan mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang pahlawan dalam hidupnya. Seorang ayah yang selalu berjuang tanpa mengenal rasa sakit, rasa lelah yang sebenarnya terasa olehnya. Hanya dipendam. Rasa sakit yang ia rasakan dia abaikan begitu saja. Panas yang begitu hangat, hujan yang begitu deras, angin yang begitu kencang, dia terjang dan dibuang untuk keluarga. Ayah memang sangat sibuk, hingga lupa dengan ibu. Jauh sekali memperhatikannya. Ayah sangat cuek dalam kesehariannya. Namun sebenarnya ayah sangat menyayangi. Hari-harinya dipenuhi dengan perjuangan dalam meninggalkan segalanya, meninggalkan rumah untuk mencari nafkah. Ayahmu adalah sosok yang begitu besar jasanya. Dari teks cerpen yang dibacakan oleh teman saya, apakah teman-teman sekalian mau bertanya? Siapa yang ingin bertanya, nak? Angkat tangannya. Sudah? Ingin bertanya? Sebutkan tema dari isi cerpen tersebut. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Imelda. Tema dari cerpen tersebut memiliki dua tema, yaitu tema pokok yang pertama pahlawan ibu dan tema tambahan ialah ayah. Identifikasikan tokoh utama dan pendukung dalam isi cerpen tersebut. Tokoh utama dalam cerpen tersebut adalah ayah dan tokoh pendukung dalam cerpen tersebut adalah anak dan ibu. Terima kasih. Sudah, Imelda? Ayo, siapa lagi yang ingin bertanya, nak? Kelompok siapa? Angkat tangannya. Ayo, Claudia. Identifikasi penongkolan dari cerpen tersebut. Saya akan menjawab pertanyaan dari Claudia. Penongkolan dari tokoh tersebut adalah tokoh protagonis atau semua tokoh ayah, ibu, dan anak. Siapa sudut pandang pencerita yang digunakan dalam cerpen tersebut? Sudut pandang penceritanya ialah sudut pandang orang ketiga atau dia. Sudah? Claudia, udah paham? Yang ingin bertanya, nak? Angkat tangannya. Ayo, Agripa, berikan Agripa. Jelaskan alur apa yang digunakan dalam cerpen tersebut. Saya akan menjawab pertanyaan dari Agripa. Alur campuran karena tidak memberitahukan alur maju maupun mundur. Ada lagi, Agripa? Lagi apa, nak? Identifikasilah tempat waktu dan suasana yang berlangsung pada cerpen tersebut. Latar tempat di rumah, waktu sore hari, suasana saat langit merah. Oke. Udah, nak? Ada lagi? Ayo, kelompok Ilham sendiri, nak. Gaya bahasa yang digunakan di dalam cerpen tersebut beserta contoh pendukung. Saya akan menjawab pertanyaan dari dia. Gaya bahasa Indonesia dan gaya baku. Ada lagi, Ilham? Sebutkan amanat apa yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Amanatnya berjuang berusaha keras dengan semangat yang tertinggi untuk mencapai cita-cita. Oke, ya. Nggak ada lagi yang bertanya, nak. Jadi kita tutup hasil diskusi dari kelompok Nupe. Oke, lanjut ke kelompok siapa yang ingin bertanya, nak? Tangannya, ayo berdiri, Aldi. Adakah nilai politik yang terkandung dalam cerpen tersebut? Coba Anda jelaskan. Ada nilai politik yang terkandung dalam cerpen tersebut adalah ayahmu adalah sosok yang begitu besar jasanya, ayah yang memenuhi tanggung jawabnya, jangan pernah kecewakan ayahmu, adalah perjuangan ayahmu, ayahmu adalah seorang pahlawan. Udah, Aldi udah paham? Dan duduk, silakan duduk, Aldi. Ada lagi yang ingin bertanya, nak? Kelompok siapa? Dimas, ayo berdiri, Dimas. Adakah nilai agama yang terdapat dalam cerpen tersebut? Coba Anda jelaskan. Nilai agama yang terkandung dalam cerpen tersebut adalah aku akan terus
berjuang dan berdoa agar aku bisa menggapai cita-cita ini. Udah Dimas, nggak ada lagi yang mau ditanyakan? Udah nak, udah terjawab semua. Tutup aja di sini. Gimana Ibu penutupannya? Demikianlah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Untuk pagi hari ini kelompok Nuko udah maju kan. Jadi untuk minggu depan kelompok si Andini yang maju ya nak. Pembelajaran kita sudah sampai di sini aja. Dari pembelajaran kita kesimpulannya itu adalah bahwasanya teks cerpen adalah suatu hasil karya sastra yang berbentuk prosa yang ceritanya relatif singkat dan pendek. Di dalam teks cerpen terdapat unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam teks cerpen. Kalau unsur intrinsik itu ada tema, sudut pandang, tokoh atau penokohan, alur, gaya bahasa, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik itu yang terkandung adalah nilai agama, politik, sosial, budaya, dan moral. Itu ya kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Demikianlah hasil pembelajaran dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.